Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini saya akan mengasih informasi tentang pembuatan bawahan barongan. Jadi ini lokasi dulu waktu saya awal membuat barongan itu di sini. Ini lokasi saya dulu. Nanti seperti apa kelanjutannya? Mari kita ikuti terus. Disimak baik-baik, jangan di skip-skip, nanti biar tahu caranya. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini agar bisa berkembang. Sebelum video ini saya mulai, seperti biasa intro dulu ya. Jadi gini teman-teman, ini bawahannya tapi belum saya bor ya. Tutorial ngebor kemarin sudah saya jelaskan ketika review ukuran barongan kemarin. Jadi kuncinya ini dari belakang ya, biar tahu. Kuncinya bikin bawahan itu gini, kayunya itu harus yang gede atau yang besar. Nah, kalau nggak besar nanti jadinya ini nggak pendek, jadi malah jelek. Nanti nggak bisa gondok kayak gini, nggak bisa gondok kayak gini, nggak bisa nanti. Nah, ini terusan atau enggak sambungan ya. Jadi kenapa kok kayunya harus lebih besar? Karena nanti buat ini juga. Jadi kalau misalkan mau bikin bawahan, otomatis yang atasan ini harus jadi seperti ini. Gigi-giginya, taringnya sudah jadi. Nah, ini kenapa kok nggak sama? Kok malah lebih yang bawah? Ya emang gitu. Ini nanti kalau sudah dimasukkan terus nanti dicoret di gambar, lalu proses menatahnya itu jangan sampai, kalau istilahnya jangan sampai ngepres ya, jangan sampai mepet. Jadi harus ada jaraknya kayak gini. Nah, ini harus ada jaraknya kayak gini, buat jaga-jaga nanti kalau ketika diukir nggak, buat jaga-jaga kalau diukir nanti biar enak. Jadi kalau ini nanti ngepres, misalnya diukir terus malah genjlek, yang ini masuk ke bawah taring yang atas, nanti malah jelek. Jadi ketika membuat bawahan barongan itu seperti itu. Dan nanti proses ukirnya ini dibentuk dulu. Nah, dibentuk seperti ini. Ini yang ini bentuknya sesuai sama atasannya yang bentuknya tadi. Tapi ya seperti tadi, jangan terlalu ngepres, harus ada stand. Dan ini buat janggutnya, ini digeraji pas tengah-tengahnya, ini pakai gergaji setengah aja, pas tengahnya ini. Lalu
ini buat gigi yang bawah. Buat gigi yang bawah ini ngukirnya ini ke bawah sini. Jadi kalau misalkan ini barongan ini ya, ini ke bawah sini. Nanti kalau biasanya kan barongan gigi yang atas sama yang bawah agak, yang bawah ini agak ke dalam, jadi ini nanti agak ke dalam gitu. Nah, terus untuk ukirannya ini ya sudah saya jelaskan kemarin. Yang penting mengukir itu urusan belakangan ya, urusan belakangan. Jadi yang utama itu bentuknya dulu. Bentuknya, kalau bentuknya sudah kayak gini, sudah halus, nanti diukir sudah gampang. Oke, ini saya lepas ya biar teman-teman tahu. Saya lepas ini jeratannya. Nah, ketika dilepas akan seperti ini. Nah, akan seperti ini. Ini saya membuat alat yang manual ini. Jadi alatnya masih manual. Ini saya geraji langsung dari sini ditata, dipahat seperti ini. Lalu ini juga seperti ini. Tapi ini kayunya harus besar kalau buat barongan itu. Jadi nanti buat engselnya, agar engselnya tidak sambungan. Nah, setelah seperti ini, misalkan ini tadi masih utuh, masih kotak gitu ya, yang atasan ini, nah seperti ini. Kalau sudah seperti ini, nanti diukur, diberi coretan sesuai ya, beri coretan sesuai. Nah, ini antara ini tadi, ukiran yang ini sama ini, yang ini harus begini bentuknya. Karena apa? Karena ini sudah saya jelaskan kemarin, ini sama ini itu sebenarnya sejajar. Ini sejajar ini sebenarnya. Jadi kalau ini kan buat wadah tilis atau sisik nanti, atau bisa rambut. Nah, setelah ini tadi sudah digambar, lalu ini kan kayu dibalik. Nah, dibalik, setelah dibalik ya, nah yang ini dipotong kayak tadi yang saya bilang, dipotong sama gergaji. Terus sini dipapras, ini dipapras. Kalau ini sudah, otomatis kan ini sama ini tingginya tinggi ini ya. Meskipun ini begini kan tetap tinggi yang belakang. Jadi terus ini nanti dimal. Ini dimal. Ini tadi kalau lurus, ini lurusannya ini yang taring yang belakang tadi. Nah, ini taring yang belakang tadi, yang belakang ini, ini. Terus ini dimal atau diciplak pakai kertas. Kenapa kok diciplak pakai kertas? Nanti kanan sama kiri hasilnya sama. Sebenarnya digambar langsung itu juga bisa, tapi kan hasilnya kurang sama nanti. Nah, ini kalau sudah digambar ke sini, nanti ini diukir, dibentuk seperti ini. Nah, setelah dibentuk yang sini juga, nah ini nanti otomatis seperti ini kan, seperti ini.
Nah nanti ini kayu yang utuh tadi ini dibikin agak kotak. Nah ini seperti yang saya bilang tadi, memahatnya ini ke bawah, jadi ini agak miring. Ketika udah jadi kayak gini nanti mukirnya gampang, ini gampang. Yang penting ini sudah simetris sama atasannya tadi. Yang ini taring depan, ini tadi taring depan, ini taring depan ini. Nah taring depan ini nanti depannya ada taring kira-kira segini ya, kira-kira teman-teman, kira-kira segini. Terus ambil bibirnya segini, bibir. Jadi kalau untuk barongan itu sebenarnya gusi atau bam itu nah segini, tidak terlalu lebar. Nanti kalau terlalu lebar hasilnya akan jelek, kecuali yang depan. Oke, kira-kira begitu review hari ini, semoga bermanfaat. Oke teman-teman, saya kira begitu. Jangan lupa subscribe, like, komen untuk mendukung channel ini, dan semoga bermanfaat. Akhir salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.